Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berdiskusi mengenai gravimetri. Nah, jadi gravimetri itu merupakan suatu metode analisis yang bertujuan untuk pengukuran berat suatu endapan. Pengertian dari gravimetri itu sendiri merupakan suatu metode analisis yang didasarkan pada pengukuran berat yang melibatkan pembentukan, isolasi, dan pengukuran berat dari suatu endapan. Nah, jadinya kita itu diminta untuk menghitung endapan tersebut, misalnya A ditambah B menghasilkan endapan C. Endapan C-nya itu berapa? Itu biasanya dengan menggunakan metode gravimetri, sehingga didapatkan bobot yang konstan, yang tetap, dan yang sifatnya tadi stabil. Untuk melakukan analisis gravimetri, itu biasanya kita dengan menggunakan metode gravimetri. Bagian dari analisis kuantitatif berdasarkan penimbangan, jadinya bukan kualitatif ya, tetapi kuantitatif. Nah, kuantitatif itu kita bisa mencari massa, massa yang terkandung dalam suatu analit atau sampelnya, di mana penimbangan dari hasil reaksi. Di mana secara garis besar, analisis kuantitatif secara konvensional itu dibagi menggunakan dua metode, yaitu pertama volumetri dan yang kedua adalah gravimetri. Ini gambaran secara umum reaksi dalam gravimetri. Jadi misalnya A ditambahkan B akan menghasilkan suatu hasil reaksinya, yaitu C-nya tadi, di mana A-nya tadi merupakan bahan yang bereaksi, B-nya tadi merupakan bahan bereaksi, C-nya tadi merupakan produknya. Nah, kalau misalnya sudah ketemu produknya, yang nanti yang akan kita analisis atau yang kita timbang, itu dalam bentuk endapannya, dalam bentuk gasnya pun kita juga bisa mengetahui kira-kira berapa massa gas yang ditimbulkan dari endapan tersebut, kemudian sisa dari hasil reaksinya itu apa. Kinerja dari metode gravimetri yaitu pertama relatif lambat. Lambatnya pada saat proses pembentukan endapan karena dibutuhkan waktu yang sangat lama sekali atau cukup lama. Dan untuk mencapai endapan yang sifatnya tadi stabil itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Tapi dilihat dari peralatan yang digunakan itu sangatlah sederhana, yaitu neraca dan oven. Nah, ovennya di sini digunakan untuk proses pengeringan dari endapan tersebut. Terus tidak memerlukan kalibrasi. Nah, kalibrasi itu biasanya digunakan untuk mengetahui kerja alat itu valid apa enggak, dikarenakan alat yang digunakan di sini tadi itu sederhana sehingga tidak perlu dilakukan kalibrasi, sehingga hasil didasarkan pada berat molekul dari MR atau senyawa atau hasil reaksi dari produk tersebut. Terus akurasinya 1-2 bagian per 1000, sensitivitasnya analitnya lebih dari 1%, jadinya cukup sensitif gitu ya, minimal itu 1%. Selektivitasnya tidak terlalu spesifik, jadinya takutnya nanti akan terbentuk suatu produk samping atau analit sisa, sehingga kita kadang-kadang tidak bisa menentukan secara tepat endapan atau massa endapan yang terbentuk. Oke, perbedaan metode berdasarkan hasil reaksinya. Jadi pertama cara evolusi ya. Jadi cara evolusi yang secara yang tidak langsung. Jadi misalnya A, reaktan A ditambah B, reaksinya nanti akan menghasilkan suatu gas. Nah, gasnya tadi itu ingin kita ketahui kira-kira berapa berat gas tersebut ya gitu. Nah, atau hasil reaksinya itu berapa. Nah, di mana penentuan langsung dari gas tersebut itu biasanya dengan menggunakan bantuan adsorben. Jadi ya, kalau kalian nimbang misalnya berapa adsorbennya tadi, misalnya WO-nya, anggap aja WO gitu ya, itu berat mula-mulanya tadi, itu misalnya 5 gram ya gitu. Setelah ditambahkan gas atau hasil reaksinya tadi menjadi 7 gram. Nah, sehingga kita bisa mengetahui gas yang diserapnya tadi itu berapa, tinggal 7 dikurangi 5 gram, ketemunya 2 gram. Oke, cara yang kedua yaitu dengan menggunakan cara pengendapan atau dengan menggunakan metode gravimetri. Jadi misalnya A ditambahkan B, nah, nanti akan terbentuk suatu endapan hasil reaksi tersebut. Nah, di mana endapan tadi itu dapat dibentuk secara elektrokimia atau elektrogravimetri. Nah, di mana hasil dari endapan tadi itu merupakan zat dengan kelarutan yang sangat rendah sekali. Maksudnya kelarutannya rendah, itu endapannya tadi sulit larut. Nah, kalau kelarutannya rendah, sehingga dia dibutuhkan volume air atau pelarutnya tadi dibutuhkan volume yang cukup besar sekali. Terus pengeringan atau pembakaran
senyawa dengan susunan stabil dan diketahui sehingga nanti ditimbang. Jadinya nanti pengeringan atau pembakaran itu tadi itu akan bisa menghasilkan atau bisa membantu proses pengendapannya sehingga akan didapatkan sifat atau endapan yang sifatnya tadi stabil, kemudian dapat kita timbang. Terus reaksi B-nya tadi itu ditambahkan untuk menekan kelarutan. Jadinya memang untuk ditambahkan untuk membentuk larutan hasil endapan sehingga kita bisa mengukur hasil endapan tersebut. Berikut syarat endapan dari gravimetri, yakni pertama adalah kesempurnaan pengendapan. Jadi endapan yang terbentuk itu sifatnya semua mengendap gitu ya. Terus semua dan endapan tersebut sifatnya tadi stabil. Yang berarti kelarutan endapannya tadi sangat rendah sekali. Nah, maksudnya rendah tadi dia susah larut gitu ya, dengan mengatur faktor S. S-nya itu kelarutan. Terus penambahan reaksi itu dapat penambahan pengendapan atau kemampuan mengendap itu akan semakin besar. Biasanya kelarutan tadi itu akan berbanding lurus dengan T. T itu suhu. Nah, jadinya kelarutan itu akan besar, jadinya senyawa tersebut itu akan mudah larut apabila dengan naiknya suhu. Jadinya suhu ini juga merupakan faktor penentu gitu ya dalam proses pembentukan endapan. Terus yang kedua yakni kemurnian endapan. Nah, endapan murni yang berarti bersih dari mengotor. Jadinya kontaminasi tersebut itu tadi terjadi karena proses faktor absorpsinya tadi kurang. Terus yang ketiga yaitu susunan endapan. Nah, jadinya endapannya tadi harapannya sifatnya tadi stabil dan dapat diketahui secara pasti berat dari endapan tersebut. Untuk perhitungan analisis gravimetri itu dilakukan secara stokiometri. Jadinya stokiometri itu masih ingat ya, yaitu terkait dengan perbandingan mol dalam suatu reaksi. Asal kita tahu koefisiennya, kayak gitu, terus kemudian kita bisa menentukan massa dari endapan tersebut. Di mana stokiometrinya itu dikombinasi dengan faktor gravimetri atau simbolnya tadi Fg. Faktor gravimetri itu sendiri merupakan perbandingan AR atau MR, zat mol endapan yang dicari terhadap AR, MR, endapan akhir yang terbentuk secara stokiometri. Jadi nanti kita mungkin akan banyak latihan soal terkait dengan pengukuran massa endapan yang terbentuk dari suatu reaksi. Faktor gravimetri sendiri itu lebih didasarkan pada jumlah dalam mol analit yang terdapat dalam endapan yang ditimbang. Ya, kita mereview lagi yaitu di mana faktor gravimetri yaitu mol analit dalam endapan dikalikan BM analit dibagi BM endapan. Bila endapan yang didapat adalah analit yang dikehendaki, maka persen analit sama dengan berat analit per berat sampel dikalikan 100%. Biasanya endapan yang didapat mengandung analit bersama dengan unsur lain. Untuk itu berat analit ditentukan dengan menggunakan faktor gravimetri. Oke, ini contoh soal yang pertama, yaitu berapa mol atau milimol yang terkandung dalam 2 gram asam benzoat murni, di mana BM-nya tadi 122,1 gram per mol. Nah, jadi rumusnya gampang ya, misalnya kita ingin mencari mol, tinggal massa dibagi dengan MR, 2 gram dibagi 122,1 gramnya itu tadi. Nah, ini di sini rumusnya agak beda, karena kita menggunakan faktor atau kita menggunakan rumus gravimetri yang ada di sebelum slide ini. Jadinya tapi prinsipnya itu sama karena ini merupakan satu senyawa aja, asam benzoat. Oke, kita lanjut contoh soal yang kedua, yakni berapa gram Na+, di mana AR-nya tadi 22,99 gram per mol, yang terkandung dalam 25 gram Na2SO4, di mana MR-nya tadi 142 gram per mol. Di mana Na2SO4, kalau misalnya diionisasi, nanti akan menghasilkan ion 2Na+, plus SO4 2-. Nah, jadinya Na-nya tadi itu 2 mol, sedangkan Na2SO4-nya itu 1 mol, sehingga kita bisa menggunakan rumus perbandingan stokiometri gitu ya. Jadinya yang diketahui pertama yaitu massa dan MR dari Na2SO4, sehingga kita bisa mencari molnya. Nah, molnya yaitu 25 dibagi Na2SO4, itu baru 1 mol. Dikarenakan Na-nya tadi 2 mol, kemudian kita kali 2, itu baru satuannya nanti ketemu mol. Untuk mencari massanya, kita cari atau kita kali dari AR dari Na-nya tadi, yaitu 22,99, sehingga ketemu massa dari Na-nya tadi, yaitu sebesar 8,10 gram.
Kita lanjut contoh soal yang ketiga. Ini ada dua pertanyaan, yaitu berapa berat AgNO3 di mana MR-nya tadi 169,9 gram per mol yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan 2,33 gram Na2CO3, MR-nya 106 gram per mol, di mana akan menghasilkan Ag2CO3. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu berapa berat Ag2CO3 yang terbentuk. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu melakukan reaksi antara AgNO3 dengan Na2CO3, kemudian dilakukan proses penyetaraan. Nah, reaksinya yaitu 2 AgNO3 plus Na2CO3 akan menghasilkan Ag2CO3 plus 2 NaNO3. Dimana yang diketahui pertama atau yang sudah diketahui lengkap untuk mencari molnya yaitu Na2CO3, sehingga kita ingin mencari massa dari AgNO3 yaitu 2,33 gram Na2CO3 dikalikan atau 1 mol Na2CO3 karena koefisiennya 1 dibagi 106,0 gram Na2CO3, atau sama aja kita mencari mol dari Na2CO3 nya tadi 2,33 dibagi 106, itu baru ketemu mol Na2CO3 nya. Dikarenakan koefisien dari AgNO3 nya tadi itu 2, sehingga kita kalikan 2, itu baru ketemu mol dari AgNO3 nya. Nah, apabila kita ingin mencari masanya, tinggal dikalikan MR dari AgNO3 nya 169,9 gram, sehingga ketemu massa dari AgNO3 nya yaitu 7,47 gram. Itu baru pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu berapa berat Ag2CO3 yang terbentuk. Nah, kita lihat bahwa di persamaan reaksi itu Ag2CO3 itu mempunyai koefisien yang sama dengan Na2CO3, yaitu koefisiennya 1, sehingga mol Ag2CO3 itu sama aja dengan mol Na2CO3, di mana mol Na2CO3 yaitu 2,33 gram dibagi 106, hasilnya 0,02198 mol. Sehingga apabila kita ingin mencari massa dari Ag2CO3 nya, tinggal kita kalikan dengan MR nya 275,7 gram per mol, sehingga hasil massa dari Ag2CO3 yaitu 6,06 gram. Berikut adalah tahap-tahapan dari analisis gravimetri, yaitu pertama kita harus melarutkan sampel atau reaktannya, kemudian mengatur kondisi larutan karena itu akan mempengaruhi endapan tersebut itu mudah larut atau nanti akan terbentuk endapan yang sempurna, di mana kita mengukur atau mengatur kondisi larutan tersebut yaitu dengan mengukur pH, mengatur pH dan mengukur atau mengatur suhunya. Kemudian nanti akan terjadi proses pembentukan endapan, terus menurunkan kristal endapan. Kalau misalnya sudah terbentuk kristalnya, kemudian kita saring, kemudian kita cuci untuk menghilangkan kontaminan atau pengotor-pengotornya, kemudian memijarkan atau memanaskan sehingga akan terbentuk endapan yang sifatnya tadi stabil. Terus kemudian kita melakukan penimbangan sampai beratnya tadi itu konstan. Nah, diketahui konstan atau enggaknya, biasanya kita melakukan atau mendiamkan endapan tersebut, kemudian kita timbang selang berapa waktu, kayak gitu. Apabila endapannya tadi, jumlahnya tadi sudah tidak naik, tidak turun, yang berarti misalnya 2,5, 2,51, 2,51, 2,51, nah itu menandakan endapan tersebut itu sifatnya sudah stabil dan sudah konstan. Barulah kita melakukan proses perhitungannya. Ini ada beberapa tahap yang perlu diperhatikan dalam proses pengendapan dengan menggunakan analisa gravimetri tadi, yaitu untuk memudahkan langkah nomor 5, yakni terkait dengan pembentukan endapan. Diharapkannya endapan yang terbentuk diupayakan berkristal besar atau kasar. Nah, itu dengan mengatur suhu yang kontak dengan endapan dengan larutannya agar endapan tidak terlalu cepat mengendap. Jadi endapan yang terbentuk itu memang harus benar-benar sudah stabil, kristalnya yang besar, sehingga kita yang dapat kita lakukan yaitu dengan melakukan pengaturan suhu. Karena dengan suhu yang terlalu tinggi, endapan tersebut itu nanti juga akan mudah larut. Dalam penyajian endapan itu harapannya yaitu untuk mengurangi atau menghilangkan kotoran yang terabsorpsi. Jadi kan tidak hanya endapan kita yang terbentuk aja, tetapi bisa juga kotoran dari bahan pengendapnya tadi itu bisa menyebabkan kontaminan. Terus yang kedua tujuannya yaitu untuk mendapatkan endapan yang sifatnya tadi murni, sehingga kita akan memperoleh berat endapan yang sifatnya tadi benar-benar data yang diharapkan atau data yang kita cari.
dalam pencucian sedikit banyak akan melarutkan endapan tersebut. Sehingga kita dalam memilih larutan pencuci pun itu juga harus nggak boleh asal, kita harus mengetahui karakteristik atau sifat dari pencuci tersebut. Dia akan melarutkan endapan yang kita inginkan atau bukan. Kalau misalnya dia melarutkan, ya kita bisa mencari pelarut yang lain. Misalnya pada kasus endapan yang sifatnya tadi memang sukar larut atau sedikit larut dalam air panas, sehingga kita bisa dengan pencucian tadi itu dengan menggunakan bantuan air panas, karena harapannya endapan nanti itu tadi sifatnya tidak larut. Dimana keuntungan pencucian air panas yaitu pertama melarutkan kotoran, mengurangi absorpsinya tadi, dan yang terakhir yaitu memperlancar dalam penyaringannya. Jadi kita dalam memilih pelarut itu harus disesuaikan dengan sifat endapan yang sudah terbentuk. Oke, ini ada contoh soal lagi yaitu terkait dengan analisa gravimetri, yaitu soalnya 0,4825 gram biji besi tadi rumusnya Fe dilarutkan dalam asam mineral sampai Fe-nya tadi teroksidasi. Jadinya dari Fe menjadi Fe13 terjadi peningkatan bilangan oksidasi. Kemudian Fe13-nya tadi diendapkan sebagai FeOH3XH2O. X yang di sini itu maksudnya air kristal gitu ya, FeOH3. Jadi memang bentuk kristal dari besi tersebut. Selanjutnya endapan disaring, dicuci, kemudian dipijarkan pada suhunya tadi 1000 derajat Celcius sampai diperoleh endapan akhir yang konstan dalam bentuk oksidanya. Diperoleh berat endapannya tadi 0,2481 gram. Pertanyaannya yaitu hitunglah persen Fe atau besi tadi di dalam sampel biji besi. Oke, ini gambaran secara umum proses atau soalnya yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Jadi ini hanya sebatas umum gitu ya cara kerjanya. Misalnya jadinya sampel kemudian ditambahkan suatu asam mineral, jadinya H plusnya di sini asam mineral, kotak di sini itu misalnya sampel, kemudian nanti dia akan mengalami oksidasi. Jadinya dari Fe-nya tadi itu berubah menjadi Fe13, kemudian ditambahkan bereaksi dan terbentuk endapan FeOH3XH2O. Setelah terbentuk endapan tersebut, nanti dilakukan pemijaran atau pemanasan menggunakan suhu 1000 derajat Celcius. Nah, kemudian nanti akan terbentuk Fe2O3. Nah, pertanyaannya yaitu untuk mencari persen Fe di dalam biji besi tersebut atau di dalam kotak ini tersebut. Tulis perubahan kimia pada proses pemijarannya. Jadi memang harus tahu ya terkait dengan proses reaksi yang berlangsung itu seperti apa. Tahap yang pertama yang kita mencari yaitu faktor gravimetri dari Fe-nya itu tadi berapa. Jadinya rumusnya tadi itu kan akan terbentuk endapan Fe2O3. Nah, kita mencari Fe-nya itu tadi. Nah, jadinya 2, Fe-nya tadi kan 2 ya, 2 dikalikan AR dari Fe-nya tadi dibagi MR dari Fe2O3-nya. Jadinya kan 2 dikalikan Fe-nya tadi itu mempunyai AR-nya itu 55,85 atau kadang-kadang dibulatkan 556 gitu ya, terus dibagi MR dari Fe2O3 yaitu 159,96, sehingga ketemu faktor gravimetri dari Fe-nya tadi 0,6983. Selanjutnya kita mencari persen Fe di dalam sampel tersebut, yaitu faktor gravimetri dari Fe-nya tadi dikalikan W1 per W0 dikalikan 100%. Faktor gravimetrinya tadi udah ketemu ya, 0,6983 dikalikan 0,2481 dibagi berat sampel atau biji-bijinya tadi 0,4852 dikalikan 100%, sehingga kita bisa mencari persen Fe di dalam sampel biji-biji tersebut yaitu sebesar 35,70%. Contoh soal yang kedua yaitu berapa Fe3O4, berapa massa Fe3O4 yang harus disiapkan untuk menghasilkan 0,543 gram Fe2O3 pada analisa gravimetri. Nah, jadinya kita pertama harus tahu reaksinya dulu seperti apa, kemudian kita harus tahu koefisien atau berapa mol yang terlibat. Ini hasil penyetaraan reaksinya yaitu 2 Fe3O4 ditambah setengah O2 menghasilkan 3 Fe2O3, sehingga perbandingan molnya yaitu 2 dibanding 3. Sehingga kita bisa langsung mencari massa dari Fe3O4-nya tadi, yaitu massa dari Fe2O3-nya tadi sebesar 0,5430 dikalikan
2 dikalikan MR Fe3O4 per 3 dikalikan MR Fe2O3, karena perbandingan molnya tadi 2 dibanding 3, sehingga kita bisa mencari atau ketemu hasilnya yaitu 0,5249 gram Fe3O4, dimana ini lebih sederhana ya, dikarenakan kita tidak perlu mencari dari faktor gravimetri atau tidak langsung lebih sederhana dibandingkan dengan soal sebelumnya, karena di sini kita tidak diminta untuk mencari masanya atau persen masanya. Oke, contoh soal yang ketiga, yaitu berapa mililiter larutan barium klorida atau BaCl2 yang mengandung 90 gram BaCl2.22O, berarti dia mengandung air kristal per liter, dibutuhkan untuk mengendapkan sulfat. Nah, dimana kalau misalnya Ba ditambahkan SO4 nanti akan terbentuk BaSO4. Nah, dimana SO4-nya itu tadi itu berasal dari 10 gram natrium sulfat 10H2O murni. Jadi ya, kalau misalnya BaSO4 kemudian diionisasi kan menjadi Ba2+ plus SO4 2-. Nah, koefisiennya sama, molnya sama, yaitu 1 mol Ba dibandingkan dengan 1 mol dari SO4-nya tadi. Nah, dimana 1 mol Ba ion dari 1 mol BaCl2 2H2O, di mana MR-nya tadi 244, bereaksi dengan 1 mol SO4 2-, di mana SO4 2-nya tadi itu berasal dari Na2SO4 10H2O, di mana MR-nya tadi 322. Sehingga kita harus mencari massa dari BaCl2-nya itu tadi. Rumusnya yaitu 10 itu dari massa natrium sulfat 10H2O tadi dikalikan perbandingan MR antara BaCl2 2H2O dibanding atau dibagi MR dari Na2SO4 10H2O, sehingga ketemunya yang tadi yaitu 7,58. Karena tiap mililiter reagen itu mengandung 0,09 gram, sehingga mililiter yang diperlukan tadi sebesar 7,58 dibagi 0,09, hasilnya 84,2. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semisal nanti teman-teman ada yang masih bingung, silahkan ditanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.